Ada hubungan keluarga dengan para pihak, maka sebelum dimintakan keterangan yang sebagai ahli, bersedia disumpah ya Bapak? Bersedia. Bapak berdiri dulu. Ikuti nafas sumpah yang akan saya pandu. Saya hanya memandu apa yang bersumpah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi. Saya bersumpah menjadi ahli dalam perkara ini akan memberikan keterangan sesuai dengan pengalaman dan keahlian sebaik-baiknya. Silahkan duduk. Baik, jadi hari ini adalah keterangan ahli. Jadi tidak seperti yang lalu sebagai fakta. Jadi Pak Joko ini adalah sebagai ahli. Jadi pertanyaannya memang terkait dengan keahlian beliau, dengan pengalaman beliau, ya, tidak fakta. Walaupun pastinya akan ditanyakan terkait dengan objek sengketa dalam hal ini faktanya ya, tetapi yang ditanyakan adalah ilmu dan pengalamannya, pendapat hukumnya, ya. Ini untuk penggugat dan ini sama halnya dengan tergugat. Karena ini ahli dari penggugat, maka akan kami berikan kesempatan pertama kali pada penggugat untuk menanyakan kepada ahli terkait dengan ilmu dan pengalamannya. Silakan. Langsung kepada ahli. Ya. Oke, terima kasih Yang Mulia Majelis Hakim, anggota dan ketua. Juga saya sampaikan terima kasih kepada Pak Joko yang sudah hadir di persidangan yang mulia dan terhormat pada pagi hari ini. Sebelumnya saya ingin meminta kepada Pak Joko untuk memperkenalkan diri, apa keahlian dari Bapak. Langsung saja Pak, kan sudah dapat. Oh, oke. Iya, jadi biar tidak buang waktu, langsung aja pertanyaannya. Ya, saya ingin bertanya sebelumnya apa yang dimaksud dengan ahli hidrologi itu, Pak? Bisa diperjelaskan kepada kami semua. Ahli hidrologi itu mengenai filosofi tentang keilmuan hujan, turunnya hujan yang jatuh ke bumi, terus proses selanjutnya. Jadi kalau sedang turun hujan itu ada 3 parameter Pak terjadi di bumi itu. Ada aliran limpasan disebut runoff, ada aliran rembesan disebut infiltrasi, yang ketiga evaporasi. Jadi yang bisa dikelola oleh manusia itu yang runoff dan yang infiltrasi tadi, menyerap ke bumi. Jadi ilmu tentang siklus hidrologi itu ilmu hidrologi itu. Oke, baik, terima kasih. Sebelumnya mic-nya agak kurang itu ya? Iya, agak kurang jelas. Ada yang bagus lagi nggak Pak Bowo? Dikongsikan yang dengarnya juga. Oke, dilanjut ya, Pak Joko. Apakah saudara ahli sedikit banyaknya mengetahui peristiwa banjir di Serang pada 1 Maret 2022? Recording in progress. Betul, saya mengetahui hanya dari berita ya, dari berita internet, berita media, berita televisi. Itu yang saya dengar beritanya. Oh, oke, tapi saudara ahli mengetahui ya dari media? Ya, mengetahui. Oke. Pertanyaan selanjutnya, apakah saudara ahli mengerti apa itu fungsi dari bendungan gitu? Karena sejauh ini data yang kami temukan ada 292 bendungan di Indonesia. Nah, secara general berdasarkan pengetahuan saudara ahli, apa itu fungsi dari bendungan gitu, Pak Joko? Oke, jadi bendungan itu ada terdiri beberapa fungsi. Jadi khusus untuk bendungan Sindangela ini ada 4 fungsi atau 4 manfaat. Pertama itu
kota Serang. Ini fungsi pertamanya. Yang kedua, supervisi untuk sepengetahuan dan pengalaman suplesi. Ya, suplesi untuk daerah irigasi. Suplesi, memberi. Suplesi, memberikan. Suplesi, supply. Yang ketiga, pengendalian banjir. Yang keempat, ini pembangkit listrik, pembangkit tenaga listrik. Itu fungsinya khusus bendungan Sindanggala. Untuk bendungan Sindanggala. Iya, khusus. Oke. Baik, terima kasih saudara ahli. Bisa saudara ahli jelaskan, tadi kan ada 4 kurang lebih ya fungsi dari bendungan Sindanggala secara khusus. Itu sesuai dengan perencanaan, desain perencanaan, data teknis. Oke, saya ingin menanyakan khusus soal fungsi pengendalian. Nah, menurut pengetahuan saudara ahli, bagaimana fungsi pengendalian dalam konteks bendungan Sindanggala tersebut? Dalam kasus 1 Maret ya? Ya. Oke. Jadi tadi sudah saya sampaikan salah satu fungsinya pengendalian banjir. Akhirnya pada tanggal 1 Maret kok terjadi banjir. Ini salah dalam sistem operasional. Ini bisa terjawab juga melalui webinar kepala balai setelah ada banjir. Ternyata akan ada perubahan sistem pengendalian yang banjir, yaitu memberikan ruang penyimpanan untuk menampung debit banjir yang terjadi tanggal 1 Maret itu sebesar 3 juta. Nah, itu sudah membuktikan, dari sana itu membuktikan bahwa secara sistem struktur bendungan Sindanggala itu sudah untuk mengendalikan banjir itu sudah bisa, karena pada webinar kebetulan saya juga disuruh memberi tanggapan Bu ya. Itu kepala balai menyatakan untuk kedepannya akan merubah sistemnya dengan menurunkan ketinggian muka air bendungan sedalam 3 meter. Nah, berarti kan itu sebetulnya bisa pada saat tanggal 1 itu bisa dikendalikan, tapi nyatanya tidak dilakukan. Itu sudah membuktikan bahwa memang terjadi kesalahan. Itu. Oke, terima kasih saudara ahli. Tadi saudara ahli kurang lebih menyatakan bahwa ada kesalahan sistem operasional. Oke. Kemudian saya ingin tanyakan, jadi sedikit pengantar ya majelis. Jadi dalam jawaban tergugat itu kan ada data yang kurang lebih intinya ada yang data yang menyatakan tingkat muka air, tingkat elevasi air, kemudian tingkat buka tutup dari sistem hollow jet valve itu, gitu. Nah, di dalam data-data tersebut kurang lebih bisa dibaca gitu di jawaban tergugat itu tingkat muka elevasi air dengan pelimpas dengan spillway itu kurang lebih berada di titik yang sama, gitu. Nah, menurut pengetahuan saudara ahli, dalam konteks bendungan sebagai fungsi pengendalian, gitu, bagaimana seharusnya elevasi air itu dikelola di dalam bendungan Sindanggala secara khusus? Jadi pengelola itu harus memahami arti pengendaliannya itu bagaimana. Jadi kalau dalam musim hujan itu harusnya tinggi muka air itu di bawah spillway tadi. Tadi kan saya sudah informasikan waktu webinar kan dijelaskan itu harusnya diturunkan untuk menyimpan atau menyimpan debit yang akan datang. Nah, ini posisi tanggal 1 atau sebelumnya itu posisi muka air normal itu setinggi spillway atau elevasi pelimpah. Nah, ini yang terjadi kekeliruannya di sana.
ini ada buktinya, bukti pengukuran, bukti grafik. Pada saat itu penuh, jadi kondisi bendungan penuh. Yang harusnya kalau sistem mengendalikannya itu diturunkan untuk menampung hujan yang selama 6 jam tadi Bu, yang sudah dihitung 3 juta. Ternyata mampu. Nah, waktu itu tidak dilakukan. Kemungkinan bukti yang lainnya pada tanggal 1 Oktober ya tahun 2021 itu ada himbauan dari Bapak Menteri 205 bendungan di seluruh Indonesia harus dikosongkan. Ini lebih ekstrim lagi, bukan diturunkan saja, dikosongkan. Kalau dikosongkan kan kalau artinya kan berarti sampai dasar bendungan. Nah ini karena memang selama ini seperti itu pengelolaan bendungan di Indonesia itu selalu itu. Makanya tanggal 2021 4 bulan sebelum terjadi banjir itu sudah ada instruksi. Jadi Kepala Balai ini tidak mematuhi instruksi Menteri PUPR. Ada buktinya saya. Ya, itu. Oke. Nah, sebelum dilanjutkan untuk tergugat, nanti kalau misalkan tadi ada keterangan dari ahli yang entah tadi mau ngomong apa ya. Kalau misalkan nanti seperti itu ya, nanti disimpan saja, dicatat, nanti ditanyakan kepada ahli. Jangan pada ahli pada saat ahli menjelaskan terus dipotong. Itu ya aturan mainnya ya. Baik, silakan. Oke. Terima kasih Saudara Ahli. Pertanyaan selanjutnya sedikit menyampaikan konteks. Jadi dalam gugatan sengketa ini pihak tergugat bersikukuh mendalilkan kalau penyebab banjir adalah akibat intensitas hujan yang tinggi, Saudara Ahli. Nah, menurut Saudara Ahli sebagai ahli hidrologi bisa dijelaskan kepada kami semua apa saja penyebab banjir itu, Saudara Ahli? Oke. Jadi memang selama ini Bu ya puluhan tahun, mungkin juga lebih dari selama ini hujan selalu dianggap penyebab banjir. Itu udah di semua masyarakat, pemerintah, swasta, akademisi sudah pola pikirnya itu hujan. Ibu bisa mendengarkan di TV akibat intensitas hujan banjir. Itu sebenarnya salah. Jadi hujan itu tetap bulanannya, tahunannya tetap, intensitasnya yang berubah. Jadi mungkin bisa saya menjelaskan banjir itu sendiri Bu ya, kronologisnya, filosofinya. Ini Pak, yang ditanyakan ini khusus Hujan. adalah penyebab banjir Ya. yang terjadi pada tanggal 1 Maret 2022 di Kota Serang. Itu dikhususkan ke sana saja. Khusus saja. Iya, jadi biar Ya, tidak itu tadi banjir itu terjadi akibat hujan selama 7 jam tapi tidak ditampung di bendungan. Jadi ini yang terkait banjir yang tanggal 1 Maret iya, itu ya, Pak, ya? tidak ada ruang untuk menampung debit yang 3 juta itu. Akhirnya sebesar 3 juta lebih itu melimpah juga ke, kan sepertinya udah tidak ada bendungan Pak. Karena bendungan penuh. Kan sebetulnya dibangun bendungan itu bukan untuk harusnya untuk mengendalikan debit itu kan. Ternyata waktu mengadakan webinar ada perubahan. Ya berarti kan padahal perubahan itu tidak menambah struktur, tidak menambah, hanya menambah sistem aja, diturunkan. Jadi tampungan hujan sebesar 3, lebih itu langsung melimpas ke arah bendungan penuh, akhirnya melimpas ke kota Tangerang. Itu Serang. Jadi bukan intensitasnya penyebab banjir itu bukan hujan, karena kan banjir itu akibat, ada penyebabnya. Penyebabnya bukan hujan. Selama ini pemerintah selalu penyebabnya sungai yang diperbaiki, padahal penyebabnya itu kerusakan daerah aliran sungai. Kan tadi hujan tetap. Jadi yang melimpas itu lebih besar, yang menyerap sedikit. Harusnya tuh yang menyerap lebih besar, yang melimpas sedikit. Itu pasti nggak banjir. Itu sebenarnya fakta, itu udah real secara ilmiah, saya bisa membuktikan.
Ada lagi Pak selain dari itu? Sudah. Jadi ada tadi ya, yang pertama bahwa Karena kerusakan gas itu ya tidak ada buang untuk menampung iya, air. itu ya kalau Ya. khusus tangga satu itu. Baik, terus kemudian kerusakan daerah aliran sungai kita ya. Iya, Jadi bukan intinya ya, bukan hujan itu rahmat karena intensitas hujannya tinggi seolah-olah gitu. Itu ya, bukan hujan itu tetap. jadi menurut ahli bukan karena intensitas hujannya. Ya. Ada dilanjut? Oke, sedikit lagi majelis. Kemudian tadi saudara ahli sempat menyinggung perihal ada himbauan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada Oktober 2021 yang menghimbau kepada bendungan untuk dikosongkan, gitu. Nah, saya ingin bertanya, menurut pengetahuan saudara ahli, apa kemungkinan maksud dari Kementerian PUPR menghimbau kepada bendungan itu untuk kepada balai-balai yang mengelola bendungan itu untuk dikosongkan? Menurut pengetahuan saudara ahli, itu apa maksud dari himbauan tersebut? Ya, sebenarnya kalau yang mengerti maksud itu tentunya Bapak Menteri PUPR yang tahu. Tapi menurut pendapat saya itu adalah yang benar. Tapi saya mau informasikan tahun 2013 saya sudah memberikan video di YouTube 2013 seperti itu, waduk, bendungan sama ya, terus setu, danau-danau itu pada musim hujan kalau ada pintu pengurasnya diturunkan sebesar 50% atau 75%. Itu tahun 2013. Nah, Bapak Menteri 2021 akhirnya malah turun mengosongkan. Nah, itu sama. Jadi prinsipnya memang begitu. Filosofi bagaimana sih mengendalikan hujan? Ya seperti itu. Berfungsi sebagai pengendali banjir, danau, embung, kolam tandon, itu fungsinya itu. Ya harus difungsikan. Cuma selama ini itu tidak dilakukan oleh pengelola danau, waduk, itu tidak dilakukan. Saya 37 tahun kerja di PUPR itu. Saya melihat selalu begitu Pak. Jadi musim hujan, danau, setu, waduk, bendungan itu selalu penuh pas musim hujan. Harusnya tidak. Nah, kalau diberi ruang untuk menampung hujan, itu namanya mengendalikan. Jadi ada desain, ada rencana pengendalian banjir, tapi nggak ngerti, nggak paham gimana mengendalikan. Nggak pahamnya apa? Ya nyatanya puluhan tahun bendungan di Indonesia itu selalu begitu. Makanya Bapak Menteri itu secara ekstrim, ya mungkin baru ngeh, nggak tahu dari mana sumbernya. Itu Bapak Menteri sendiri yang bisa menjawab tadi pertanyaan. Tapi itu saya dukung karena sebelumnya saya juga sudah membuat video di YouTube, bisa dibuktikan video saya. Itu. Ada lagi? Sejauh ini cukup. Cukup. Dari tergugat mau ada pertanyaan kepada ahli? Izin yang mulia mungkin sedikit menanggapi dulu sebelum ke pertanyaan.